Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jangan buat orang lain tersandung karena makanan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika saya mempersiapkan nats renungan harian ini, saya teringat beberapa tahun yang lalu ketika saya sedang berkunjung ke rumah salah seorang pendeta HKI di pelayanan yang lain yang berbeda dengan resort kami. Dan ketika hendak makan siang, karena pada saat itu kami sedang berbicara tentang pelayanan di daerah atau di wilayah Kepri. Ketika sedang makan siang dan disiapkan makanan siang, kebetulan pada saat itu lauknya ayam kampung masak darah. Dan saya sebelumnya memang tidak makan darah. Ketika saya bilang nggak ada yang pakai darah ya Amang. Kenapa? Kau nggak bisa makan darah ya? Kata Amang pendeta itu. Iya, bilang apa? Yang kuatnya yang kau gendong, katanya, mengatakan terkait hal-hal yang mistis yang saya miliki. Enggak, saya bilang itu. Kuatnya itu. Kalau memang nggak ada yang kau pegang, kenapa harus nggak makan darah? Alkitab pun bilang boleh makan darah juga. Memang ada yang nggak boleh, tapi kenapa kita hakainya, katanya. Kalau gara-gara itu Amang tersandung, sini biar ku makan. Mulai hari itu saya makan darah, karena memang beberapa kali ada statement orang berkata, masa HKI nggak makan darah? Padahal kalaupun ada orang yang tidak makan darah, mungkin ada juga karena kesehatan atau pemahaman teologi yang mungkin doktrinisasinya sama seperti yang saya alami sebelumnya. Ibu bapak saudara, dalam nats ini kita juga boleh melihat bagaimana Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Roma, di mana mereka juga mempersoalkan terkait makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewi dan dianggap berhala. Apakah boleh kembali dimakan ketika kepada orang lain disajikan? Ini yang jadi persoalan. Orang yang kuat imannya, yang tidak mempersoalkan terkait makanan dan minuman, maka mereka dengan santai saja memakannya. Namun orang yang lemah imannya, karena hal tersebut mereka tidak mau, dan ini kemudian menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam nats sebelumnya kita boleh melihat bagaimana Paulus berbicara, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini juga yang saya pegang ketika saya kembali memberanikan diri pada saat itu. Ya udahlah, kalau terkait makan darah tidak makan darah ini menjadi batu sandungan bagi orang lain yang kemudian mencemeh dengan kata-kata masa HKI nggak makan darah. Ya, mulai dari hari itu saya mengambil keputusan dengan iman saya, kalaupun saya kemudian menjadi makan darah, itu bukan perkara kerajaan surga, karena makan dan minum tidak ada lagi hal-hal tersebut dibahas di kerajaan surga. Ibu bapak saudara, melalui renungan harian ini kita boleh diingatkan bagaimana kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak membuat orang lain tersandung. Karena apa? Ketika orang lain tersandung, maka hal tersebut juga merusakkan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yakni pemberitaan Injil, yakni memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan, ini akan terhalang hanya karena makanan. Karena apa? Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Paulus mengingatkan, celakalah orang oleh karena makanannya orang lain tersandung.
Saya mengutip dari Leslie Co, warung sate kami.org. Kita dapat memakai kebebasan itu untuk mendahulukan kebutuhan rohani orang lain di atas keyakinan kita sendiri tentang berbagai aturan dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran pokok kitab suci. Saya membuat kata-kata seperti ini karena apa yang kita anggap benar belum tentu benar menurut penilaian orang lain, karena perspektif orang terkait sesuatu pasti berbeda. Mari kita robohkan tembok pemisah yang membuat orang lain tersandung, yakni keangkuhan, iri, dendam, dan kesombongan. Mari kita wujudkan damai sejahtera untuk saling menerima dan saling mengampuni. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus maju di dalam Tuhan. Ini kami Tuhan, kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai hari kami dengan terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.